Ceritakan semasa kecil hidup kamu, kamu itu orangnya seperti apa? Masa kecil saya bisa dibilang agak menyedihkan ya. Jadi saya waktu kecil itu sangat takut dengan sosok ayah ketika dia tidak setuju dengan apa yang saya ingin. Udah, saya mending diam dan tidak pernah mengungkapkan apa yang saya mau daripada nantinya saya akan kena marah. Jadi ketika saya ada keinginan, saya mending diam, menyimpan di dalam hati, tidak pernah saya ungkapkan. Seperti itu. Ada nggak momen kebahagiaan di saat kamu kecil yang kamu rindukan sampai sekarang? Pasti ada. Momen yang saya rindukan itu ketika sosok ayah dan sosok ibu masih hadir, masih hidup, masih bisa menemani, masih bisa berbagi kesedihan, masih bisa berbagi kegembiraan. Itu pasti saya rindukan. Dan sekarang sosok orang tua itu sudah tidak ada, dua-duanya. Apa yang menjadi kuat hingga kamu bisa bertahan sampai sekarang? Menerima apa adanya mungkin ya. Yang bikin kuat itu ada dalam diri kita mungkin, termasuk diri saya sendiri. Kalau ngomongin masalah kuat ataupun tidak, namanya manusia kadang-kadang kita menghadapi masalah yang mungkin seolah-olah kita tuh tidak akan mendapatkan solusinya. Tapi ketika kita berpikir kembali dari kecil, kita pasti diberikan sebuah hambatan, rintangan untuk menjadi lebih dewasa. Kadang-kadang kita berpikir sebuah masalah ini mungkin menurut kita tidak ada masalahnya, tidak ada solusinya. Tapi ternyata ketika kita sudah melewatinya, kita pun tidak sadar. Akhirnya, oh masalah kemarin itu ternyata ada solusinya. Tapi ketika kita menghadapi masalah itu, seolah-olah kita tidak akan pernah menerima atau mendapatkan solusinya. Tapi semua akan ada solusinya pasti. Itu yang membuat saya kuat untuk menghadapi hidup. Apa yang ada di benak kamu apabila mendengar kata keluarga? Yang ada di benak saya ketika dengar keluarga itu orang tua ya. Itu adalah salah satu penyebab lahirnya kita ke dunia ini lewat orang tua. Khususnya orang tua yang melahirkan kita, yang ada darah di dalam diri kita. Sifat kita, terus kelakuan kita, yang mendidik kita, itu orang tua. Jadi kalau keluarga itu pasti, meskipun saya punya kakek atau mungkin punya adik atau kakak, tapi tetap yang saya pikir itu ketika mendengar keluarga itu adalah orang tua, ibu dan ayah. Menurut seorang Andra Manihot, sosok ibu itu seperti apa? Sosok ibu itu sosok yang sangat kuat, sosok yang
selalu ingin membahagiakan anaknya. Kadang-kadang dia berbohong kepada suaminya, kepada ayah kita, demi kebaikan anaknya. Demi anaknya tidak dimarahi atau demi anaknya itu tidak menjadi jelek di mata ayahnya. Mereka selalu memperjuangkan apa yang anaknya mau. Meskipun anaknya itu tidak berbakti atau nakal, pasti seorang ibu tuh selalu menutupi kejelekan anaknya dan memperjuangkan apa yang dia ingin. Itu mungkin. Apa yang ada di benak kamu apabila mendengar kata ayah? Ayah itu menurut saya itu orang yang selalu membangga-banggakan anaknya. Orang yang ingin anaknya sukses. Ayah itu menjadikan anaknya itu sebuah kebanggaan buat dia. Ketika anaknya sukses, dia lebih bangga daripada anaknya tersebut. Itu. Hal apa yang paling menyakitkan ketika ditinggal pergi kedua orang tua? Yang paling menyakitkan udah pasti itu mah sampai sekarang ya pastilah semua ngalamin lah. Apalagi buat semua orang yang sudah ditinggal sama keluarganya atau yang sudah ditinggal sama orang tuanya. Itu belum sempat membahagiakan atau kalau agama Islam itu menghajikan, belum sempat membahagiakan orang tua, itu pasti. Dan saya alamin itu. Yang paling menyakitkan itu ketika kita sudah mampu dari segi materi atau dari segi duniawi, tapi orang tua kita tidak bisa merasakan kebahagiaan itu dengan kita. Itu yang paling menyakitkan. Pertanyaan terakhir, jika kedua orang tuamu hingga detik ini masih ada, apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau sosok ibu dan ayah itu masih ada, nggak tahu, saya masih bingung apakah ketika mereka masih ada saat ini, apakah saya bisa membahagiakannya atau enggak. Karena kehilangan itu terasa kalau sudah nggak ada. Rasa sayang itu, rasa cinta itu terasa kalau sudah tidak ada. Makanya ketika ditanya kalau masih ada saat ini, malah saya bertanya apakah saya bisa membahagiakan orang tua atau enggak. Itu paling, saya belum tentu bisa membahagiakan. Dari segi materi ataupun dari segi rasa kasih sayang. Kata-kata apa dari kedua orang tua yang masih teringat sampai sekarang? Kata-kata orang tua yang
sampai saat ini diingat, itu dari sosok ayah itu tong poho sholat 5 waktu. Begitupun ibu. Kalau ibu itu kan meninggalnya duluan ya, daripada ayah. Ibu itu berapa tahun lama lah, tahun 90 berapa ya, 2007, sekitar 5 tahun sebelum bapak saya. Kata-kata yang paling diingat itu selalu itu, jangan lupa tong poho sholat 5 waktu. Itu aja sih.